kerabat Radio Nur FM yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada. Masih bersama Radio Nur FM. Kita pada waktu sore ini kita kembali pada acara Dialog Ramadan bersama Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Cabang Rembang. Dan pada saat ini akan disampaikan oleh panjenenganipun Bapak Kiai Ibnu Solah yang akan menjelaskan bagaimana perspektif NU dalam perspektif bid'ah dalam Nahdlatul Ulama. Maka dari itu mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Bapak Ustadz Ibnu Solah SHMAMM. Kepada beliau silakan Kiai, bagaimana panjenengan mau memberi statement pada sore hari ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada kerabat Nur FM dimanapun berada. Ini sebenarnya sebuah judul atau topik yang saya anggap sudah basi sampai seandainya orang jualan itu, orang yang jualan sampai basi, sampai bosok, nggak laku, masih dipaksakan. Kecuali mereka yang suka barang basi itu yang masih membahasnya. Wah. Nah, sebelumnya kami mohon maaf dan minta izin kepada Rois Suriah Cabang Rembang dan Tanfid, Ketua Tanfid Cabang Rembang, yaitu Kiai Haji Ahmad Hazim Mabrur dan Kiai Haji Ahmad Sunarto. Saya mungkin nanti ada bahasa-bahasa yang sedikit rada nakal atau apa, kami mohon maaf. Tapi saya secara substansinya ini tidak akan jauh beda dengan apa yang menjadi pemahaman beliau yang telah diajarkan pada kaum Nahdiyin yang ada di Rembang. Bid'ah dalam perspektif NU, gitu ya. Iya. Jadi bid'ah, kita kalau perspektif NU, bid'ah itu apa, perspektif NU itu bagaimana. Ini akan mengupas beberapa pengertian pada dasarnya. Karena bid'ah itu dari mana sih sebenarnya munculnya, itu apa dan dari mana kok tiba-tiba muncul bahasa bid'ah. Padahal nanti kami mohon maaf. Nah, itu ada nanti terus muncul bid'ah yang disebut ada hasanah, sayyi'ah dan seterusnya macam-macam. Bahkan yang menjadi poin-poin para penjual bid'ah, orang-orang yang suka menyerang kita, orang-orang menyerang NU, bid'ah dolalah. Ini cuma bid'ah dolalah Cabang Rembang. Jadi bermula dari sini, dari sebuah hadis yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah. Ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang memperbaharui atau membuat fi amrina, yang dimaksud amrina adalah agama. Fi amrima dalam agama saya, yang dibawa oleh saya, kata Nabi. Membarui ma laisa minhu fahuwa raddun. Itu bermula dari situ. Bermula dari situ bahwa apa-apa, barang siapa yang membawa hal-hal yang baru dalam masalah agama, dan ternyata pembaharuan itu bukan termasuk dalam kategori agama. Contoh kecil. Maaf ya, contoh kecil. Di bulan Syawal, satu Syawal. Secara syar'i, ini kita sudah tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Iya, berpuasa.
Tetapi Haram itu bahkan kan. haram Iya. ya. Sepakat semua tafakun alaih gitu ya. Sepakat haram. Tetapi ada orang ben mantep. Seperti orang jualan sekilo, orang beli sekilo terus di istilah Rembang apa? Diangeti. Ditambahi. Wis tak tambahi setengah kilo atau ditambahi berapa on. Ini kan penambahan. Nah, wis tak tambahi, tak ngeti posone Sawal, 1 Sawal ini semestinya 1 Sawal dia ngomong Sawalnya besok saja. Disebut royone, bodone mangke enjing tanggal 2. Ini tanggal sekarang untuk meyakinkan bahwa saya puasanya betul-betul sudah memasuki bulan Syawal. Kan inilah bertentangannya karena apa? Dengan agama yang sudah jelas-jelas. Jelas itu sudah Jelas. diharamkan. Seperti maaf tanda kutip ada orang yang mengatakan gini, aku saiki sudah nggak wajib sholat. Kenapa? Karena saya kan sudah haji. Usia saya sudah sekian tahun, saya berada di sana sekian hari, bahkan saya sholatnya jamaah terus. Yang 1 kali sholat berjamaah di Masjidil Haram itu mencapai 1.000 kali 100.000 kali berjamaah di yang lain, maksud yang lain. Sehingga terus dia pulang ke sini, pulang ke Indonesia, apa? Enggak usah sholat, enggak apa-apa. Kenapa? Dok, jujul. Saya dapat sosok ini, jujul, berlebih. Padahal sholat ini kan sudah ketentuan. Iya. Per individu, selama dia berakal, ya, akal balik atau mukallaf lah lebih mudahnya. Selama itu kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun tetap kewajiban sholat. Jangan kan jujur aku. Ini pemahaman yang maaf ini pemahaman yang ini termasuk bid'ah nih. Kalau dikaitkan tadi dengan tanggal 1 Syawal itu dulu juga ada pengalaman saya sendiri itu Ustadz. Dalam tradisi orang Jawa itu entah itu dia mengamalkan ilmu apa, itu memang dia berpuasa dalam 1 Syawal, memang puasa itu apakah termasuk itu juga ya? Mungkin pada waktu itu Bapak moderator Bapak Suyoto, Yai Suyoto ini mungkin pada waktu itu taraf pendidikan pengenalan keagamaan pada waktu itu masih secara umum, nah, seperti orang-orang yang lain. Tapi setelah memahami, haram gimana? Apa sekarang nanti bulan Syawal besok ada rencana puasa? Iya, tidak. Itu kan dulu pengalaman ya. Bukan saya yang melakukan itu, ada teman gitu loh. Seperti itu. Oke, lah itulah bermula dari situ. Jadi hal-hal yang sudah keluar dari batas syar'i ini yang dibahas. Inilah bid'ah pada dasarnya. Tapi maaf, pengertian bid'ah sendiri itu pada dasarnya jangan-jangan yang dianggap bid'ah itu hanya sebuah khilafiyah. Perbedaan pendapat dari sekian madhab yang diakui oleh kaum Nahdiyin, ya, orang NU itu hanya 4. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Nah, ini keempat ini ada pandangan-pandangan yang berbeda. Maaf, kadang kita sering dengar ziarah kubur bid'ah loh. Ziarah kubur itu bid'ah. Yasinan bid'ah loh. Maaf. Saya hanya menyampaikan ini. Saya menyampaikan apa adanya. Gitu. Iya. Menyampaikan apa adanya, dan saya sebenarnya pengen apa adanya. Saya tidak ada SHMA dan seterusnya, tidak ada. Saya lahir atas nama Ibnu Solah. Jadi saya apa adanya gitu ya. Saya ngomong apa adanya dan apa kenyataan yang ada. Nah, kenyataan yang ada yang seperti itu ini hanya sebuah khilafiyah. Perbedaan dari beberapa imam. Beberapa ijtihadnya imam.
imam 4 ini ada yang mengatakan, yang 3 ini mengatakan, wah demikian. Tetapi yang 1 boleh. Yang seperti kita anut yang ya, kita mazhab anut. Syafi'iyah itu berarti. Ya pokoknya ada yang kita anut lah gitu. Nah ini mazhab yang seperti ini dikatakan bid'ah. Ini orang yang mengatakan bid'ahnya perlu belajar lah. Kita belajar. Apa ya pendahulunya itu belajarnya hanya bid'ah. Sekarang bagaimana dengan sebuah motivasi? Motivasi dari menurut Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi. man sanna sunnatan hasanatan. Kalau semua dianggap bid'ah yang pada zaman dulu, kan secara garis besarnya gini ya, secara garis besar, bahwa bid'ah itu adalah setiap sesuatu yang pada zaman Rasul tidak pernah diajarkan. Ini atau tidak pernah dilakukan. nggak pernah. Nah ini kita coba kita raba. Benarkah Quran begitu turun ada titik? Kita pelajari di situ dari sejarahnya bagaimana. Adakah titik? Sekarang kalau tidak ada titik, ya tidak ada titik, iya, ba, ta, nun Dalam penulisan Al-Quran itu ya. sin. Misalnya sayang kolibu, sin garet, iya garet, nun garet. Terus garet lagi opo? Jangan-jangan nanti baca jangan rame-rame loh ya. Tapi ini ini kiainya nakal ini. Maaf ini Kiai Ustadz Ibnu Salah ini mau ada iklan dulu. Tapi kerabat Radio Nur FM yang dimuliakan oleh Allah, jangan berpindah channel, tetap di 88,5 Radio Nur FM Rembang. Masih dalam acara Dialog Ramadan bersama PCNU Kabupaten Rembang. Acara ini didukung oleh Rumah Sakit Bina Bakti Husada Rembang. Rumah Sakit Bina Bakti Husada, solusi sehat untuk keluarga. Terima kasih kerabat Radio Nur FM yang masih mengikuti acara Radio Nur FM dalam acara Dialog Ramadan pada sore hari ini. Kita lanjutkan acara bintang-bintang kita, Ustadz. Tadi masalah bid'ah. Panjenengan sudah menyebutkan ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, atau bahkan bid'ah yang dolalah gitu loh. Ini gimana ini ciri-cirinya, atau coba jenengan sampaikan seperti apa gitu. Iya. Ini apa namanya, bid'ah itu dari kata bada'ah. Bada'a bil ain, bukan bada'a. Bada'a. Naik bada'a permulaan. Kalau bil ain membuat. Membuat. Ini adalah sebuah sighot masdar. Sighot masdar yang mengikuti pada wazan fi'lah. Itu li fa'ilin gitu ya. Kalau di alfiahnya itu li fa'ilil fu'al wal mufa'alah wa ghairu ma sima'u adalah wa fa'alatun limaratin kajalsah. Marrah, hanya sekali. Tapi wa fi'latun lihai'atin kajilsah, sebagaimana lafaz jilsah. Bid'ah. Jadi itu sighot masdar. Perbuatannya. Yang dibahas adalah perbuatannya. Perbuatan. Nah, kalau semua yang pada zaman Rasul tidak pernah ada, tapi zaman sekarang ada, ini bagaimana dengan pandangan atau hadis tadi? Barang siapa yang menciptakan satu gagasan, mansana sunnatan, atau mansana fil islami, ada yang anunya begitu, teksnya, mansana fil islami sunnatan hasanah, ada yang mengatakan langsung, hadisnya langsung mansana sunnatan hasanatan. Ini kan sebuah motivasi bagi seorang muslim untuk membuat kebaikan. Kebaikan itu bervariasi.
dari sisi seperti ini yang dulu mungkin kita termasuk bid'ah juga sekarang. Jadi orang ngomong bid'ah itu malah saya bingung mengatakan. Termasuk jenengan yang saat ini itu pakai laptop ini juga itu Kiai ya. Jadi bid'ah itu ya, kita bid'ah itu jangan sampai seperti orang kehujanan melarang orang hujan-hujanan. Dari dulu maaf ya, kemarin itu kita boykot. Maaf, ada sebuah negara boykot produknya. Terus yang kamu buat nge-share itu Produk buatan siapa? mana itu? Apa buatan Kudus? Atau buatan Seren? Buatan Jepara? Atau mungkin jangan-jangan produk Tasih Agung? Buat ya ini rusak kabeh. Berarti ibahah. Pertama kita kenalkan tentang bid'ah, yaitu tadi bada'ah. Dari kata bada'ah, memperbarui, yang bersifatnya pembaharuan. Orang yang mengatakan pembaharuan itu bid'ah, tapi kenapa orang yang menjadi panutan mereka mengakui sebagai pembaharu Islam? Pembaharu Islam. Nah itu tadi orang kehujanan ngelarang orang-orang hujan-hujanan. Nah itu yo piye nalare piye gitu. Seperti orang ya maaf banyak lah. Jangan sampai kita seperti video-video yang dulu orang edan bebas itu orang gila bebas. Wah repot ini, bener-bener repot. Kenapa? Loh ya nanti siapa yang gila gitu loh. Jadi siapa yang bid'ah? Berarti bid'ah itu kita pandang dulu. Kita akui sesuatu yang tidak terjadi, tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Pada zaman Rasul itu disebut bid'ah. Ini lughawi. Ya, secara bahasa. Secara bahasa seperti itu. Tetapi kalau kita pandang lagi, bukan secara lughatnya, secara syar'i. Ya. Jadi bid'ah secara syar'i ini setiap sesuatu yang memang oleh syarak tidak dianjurkan, sudah bertentangan dengan syarak. Seperti tadi contoh apa? Puasa. Orang berpuasa Satu Syawal. Atau orang yang sudah haji terus nggak sholat karena hajinya ketika dia sholat di Masjidil Haram itu sudah berlebihan. Jangan-jangan dia minta kembalian pada malaikat. Pak malaikat ya? Tolong saya kelebihan sholat ini. Nah ya rusak. Nah itu tadi. Jadi yang dibahas bahwa yang namanya bid'ah, kita mengenali bid'ah ada, maka disebut bid'ah itu kalau yang bersifat umum, pakaian, libas, pakaian, makanan dan seterusnya, yang bersifat alam lah, kita keterbiasaan itu bukan bid'ah. Iya bid'ah ibahah. Terus maaf orang Rembang makanan khasnya apa sih? Atau buah khasnya apa? Kawis. Kanjeng Nabi pernahkah makan kawis? Terus orang makan kawis terus gimana ini? Bid'ah. Makanan itu nggak ada kaitan. Pakaian. Wah, pakai lengan pendek, kaos dan seterusnya. Pakaian bid'ah. Secara lughawi oke. Secara lughawi. Berarti bisa dikatakan juga itu bid'ah itu ya. Secara bahasa itu. Sekarang seperti kita buat bandingan dengan sholat. Sholat secara bahasa apa? Doa. Iya. Sholat secara lughat secara bahasa doa. Dan terus saya nggak usah sholat lah, cukup doa saja. Ya Allah, ya Allah, moga-moga amal kita diterima. Itu iya. Doa kan?
Tapi kalau pengertian secara syar'i berarti sholat itu yang diawali pekerjaan dengan pekerjaan yang dia bitakbir muhtatamatun bisalam itu karena sholat itu. Jadi pertama takbir terus ini akhiri salat. Nah, ini itu tadi sama. Kita dilihat dari sisi bahasa secara lughat memang seperti itu. Tetapi secara syar'i lebih kuat lagi. Memang dalam sholat ada kandungan doa. Takbir, setelah takbir Fatihah duduk di antara dua sujud itu warhamni wajiburni itu doa itu memang. Wah, wajiburni. Jadi orang-orang yang merasa kekurangan ya itulah wajiburni. Nah, wajiburni itu perbanyak aja. Jangan karena seperti saat ini loh ya, karena Covid itu jenengan merasa kurang itu ya jangan sampai loh itu. Dan semoga saja pemirsa kerabat Nadirin FM tetap tidak merasa pernah kekurangan. Kita cukup mensyukuri aja lah. Amin. Jadi ya kalau kita membahas ke sana nanti akan melebar gitu ya, akan melebar. Al-ghina nafas bahwa kekayaan itu ada pada jiwa, pada jiwa. Jadi kalau memandang kurang lah, nanti bid'ah juga ini. Bid'ah juga. Ghanimah bukan terus dikekekno itu. Apa anjurannya sodako, sekarang bukan sodako, bantuan. Bahasa kalau sodako lah itu mungkin diterima oleh mereka. Lah ini ya kita akan menemukan lagi lah bahasa bid'ah, tapi secara lughat yang dimaksud oleh pendahulu bahwa yang dimaksud bid'ah ini adalah bid'ah yang kaitan idza utliqal bid'ah secara mutlak adalah yang bertentangan dengan syariat. Jadi apa yang bertentangan dengan syar'i itu apa? Itu tadi haji. Maka ada orang yang berpandangan ya maaf ahli bid'ah sholat nisfu Sa'ban itu yang ada yang mengatakan bid'ah di kitab-kitabnya banyak mengatakan itu karena apa? Sholat pada waktu itu punya anggapan sholat sekian dalam 1 tahun sudah diropel. Iya kan? Iya. Ini kan sebuah bid'ah. Ya enak. Jadi dalam 1 tahun nggak usah sholat kita. Yang dimaksud bid'ah itu di situ loh. Di situnya itu. Karena dia menganggap kalau melakukan sholat itu berarti sholatnya 1 tahun. 1 tahun hanya sekali. Ini pemikiran yang disebut dalam kitab-kitab, disebut semua mufakat bahwa yang berpandangan seperti itu bid'ah. Tetapi bagaimana yang dilakukan oleh kita kaum Nahdliyin, bahkan dari ulama-ulama ada yang menganjurkan itu bukan mengharap kalau kalian punya qadha, punya hutang sholat ya qadoi, tapi nek iki sifate itu kalau doa itu robana atina loh. Apa sabu jagat? Menawa dikodoi, setelah dikodoi ternyata pada waktu pengkodoan ada sesuatu yang mengakibatkan kita tidak sah. Apa? Nggak tahu, mungkin sarungnya bolong atau kita lupa sudah tidak berwudu, atau mungkin pakaian kita najis atau bagaimana yang tidak memenuhi syarat. Maka di waktu itu kita kapan? Sulit. Karena apa? Secara qaidul fiqh orang lupa sholat apa, maka 1 hari dikodoi kabeh. Satu loh. Misalnya saya lupa sholat apa ya? Sholat apa yang belum saya lakukan ya berarti? Karena apa ya? Sholat duhur apa asar? Dalam tanggal itu berarti 1 hari full. Berarti 5 waktu itu harus dikodo semua. Berbeda kalau dengan aku waktu sholat asar, sholatnya baru 3 kali salam. Aku ingat setelah salam karena ada tamu, terus kemana. Tapi saya ingat setelah sekian bulan aku sholat asar lagi 3 kali. Itu wajib kodok itu. Wajib.
Nah, yang disebut bid'ah dalam nisfu Sya'ban yaitu tadi pemikiran atau anggapan yang mengatakan memang ada hadis yang disebut, ada yang mengatakan dhaif. Ada yang mengatakan dhaif. Tetapi kalau hadis dhaif itu kita perlu dikaji lagi. Dhaif min haitsu sanad, min haitsul matni, min haitsul apa? Dhaif, jangan orang menganggap hadis dhaif itu hadis nggak bisa digunakan. Jangan. Hadis dhaif kalau kita pelajari, tapi maaf ini kalau orangnya mengatakan mempelajari ilmu mustalah hadis bid'ah ya repot ini. Investigasi istilahnya. Investigasi hadis itu yang matanya bagaimana, inti hadisnya apa, yang meriwayatkan siapa, dilihat orangnya. Kanjeng Nabi pada waktu kejadiannya di Surabaya yang meriwayatkan ternyata orang Kalimantan. Ini perlu dikaji, orang Kalimantannya dikaji. Maka ini min haitsu bukan dari matan, sanad. Berbeda kalau kejadian di Surabaya yang meriwayatkan orang Surabaya. Nah, terus orang Surabaya dan juga dobit, adil, cerdas istilah, enggak lalinan gitu. Terus adil. Ya saya akui bahwa sahabat pada dasarnya dibanding kami yang ada lebih adil. Nah, di samping itu loh. Ini namanya dhaif min haitsu sanad. Nanti jika ada orang yang dari Surabaya asli yang meriwayatkan, ini akan lebih hasan. Maka bisa jadi dalam hadis ada yang disebut ada hasan, soheh, ada soheh, ada al-soh, macamnya munggah naik. Naik gitu ya, naik tak. Karena apa? Gripnya akan naik, dilihat. Nah sekarang siapa? Nah ini, maka dari sini seandainya kalau membicarakan tentang hadis, pelajari secara runtutnya. Nanti matan hadis. Nah kalau matan hadis itu yang dicari wonge cerdas enggak? Apali lebih sekali nempel apal atau lupa? Wah ini kalau orangnya seperti saya gitu. Seperti saya ini. Maka saya nggak pernah menghafal. Karena apa? Banyak hafal banyak lupa gitu. Jadi nggak pernah hafal nggak pernah lupa. Jadi itu apa? Kita mengarah pada masalah bid'ah itu di situ. Terus kita stop lagi Ustadz. Ada yang mau lewat lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah masih bersama Radio Nur FM. Ustadz, yang saya mau tanyakan, bagaimana pendapat para ulama, para madzhabul arba'ah, pendapat beliau tentang bid'ah? Coba kita minta dijelaskan agar kita ini tidak mudah terbawa oleh kelompok-kelompok yang sering berjualan bid'ah gitu loh. Saya bisa juga sering kali kayak orang jualan bakso itu kan teng bakso itu berarti kan dia penjual bakso gitu loh. Nah ini tapi sering kali itu kita terbawa oleh kelompok sana. Maka dari itu bagaimana penjelasan panjenengan pendapat Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Hambali tentang bid'ah itu bagaimana? Terima kasih. Langkah cerdas langsung ke sana. Semestinya kalau pengen ke sana ada tahapan-tahapan yang perlu diarahkan ke sana dulu. Tapi okelah, kita langsung biar singkat waktu, padat, terus kita memahami, oh ternyata apa yang kita lakukan adalah pendapat toh. Itu sama toh. Oke. Pertama kita bawa pandangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini Imam Syafi'i radhiyallahu an. Al-muhdatsatu minal umur darbani. Pembaharu dalam segala hal ada dua.
Yang pertama, ahaduma ma uhditsa mimma yukhalifu kitaban au sunnah au asaron au ijma'an. Sesuatu pembaharu yang bertentangan dengan kitab, dengan Al-Qur'an, dengan hadis atau asar. Asar itu cerita Asar itu, sahabat. ya, cerita sahabat. Asarus sahabat. Atau ijma. juga. Nah, ini kita membahas ke sana. Imam Syafi'i dilihat kalau memang tidak ada, maka bahasanya kullu bid'ah dhalalah. Asalnya kan wa muhaddisatul umur bid'ah. Kullu bid'ah dhalalah. Ini saya mengatakan dhalalah itu bukan berarti kullu bid'ah dhalalah dalam perlakuannya. Saya menganggap bahwa kullu bid'ah dhalalah liar. Karena apa? Tidak ada pendahulunya. Dan dia sebagai pencetus pertama. Tapi dia akan mendapatkan pahala yang benar-benar pahala yang baik selama perbuatan itu masih dilakukan. Dan tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis, sunnah atau asar. Iya. Bahkan ijma qiyas. Jadi kayak ya ini maaf. Sahabat Umar. Nikmatul bid'ah hadhi. Yang menginginkan, yang bukan menginginkan, menganjurkan. Weh, tarawih jamaah. Salat tarawih itu ya. Jamaah semua. Berjamaah 20 rakaat itu. Ya. Terus yang pencetus apa namanya? Adzan yang kedua kali. Karena apa? Zaman sahabat Umar inilah orang berbondong-bondong masuk Islam itu sangat banyak mulai banyak. Saking buat ini seandainya satu kali, wah saya nggak pernah Jumatan nih. Kenapa? Telat. Saya akui sajalah. Ya, orang apa adanya. Tapi mungkin bagi mereka, wah aktif. Ya, itu bagus. Tapi ya maaf. Kenapa? Oh, satu kali ini info. Oh, sudah masuk. Berarti kamu sekarang sudah siap. Karena apa? Orang biasa orang dekat dengan masjid, penyakit orang dekat dengan masjid. Allah masih kerungu. Engkau begitu adzan, wah komat lagi Melayu, waduh. Ternyata ada yang kelupaan, nggak pakai sarung. Nah, ini repot. Karena apa? Wah, orang dekat itu biasa kadang. Iya, kadang maaf. Orang terlalu dekat dengan Jangan siapa? nyindir saya itu lagi ya. umum saja. Maka Imam Syafi'i mengatakan begitu. Ya. Kalau memang itu maka disebut wajibah atau disebut wajib, bid'ahnya nanti disebut bid'ah tapi ini mengarah kepada sebuah kewajiban, maka wajib. Kita nggak pernah bisa tahu bagaimana belajar tajwid, membaca Al-Quran secara benar. Padahal Al-Quran ada Fatihah apa ini? Harus sebagai syarat dari rukun dari namanya Sholat. Maka harus dipelajari. Tanpa tajwid beres. Nanti lagu bisa lagu pakai koplo nanti. Ini khawatir. Bahaya juga. Karena ada aturan tadi. Cendol dawet nanti lagunya. Ada aturan dengan pakai ilmu tajwid maka mempelajari tajwid, mempelajarinya wajib. Sementara tajwid itu juga pembaruan itu juga. Termasuk bid'ah. Karena nggak ada belum belajar, kitabnya belum terbuat, pengarangnya belum buat gitu. Jadi bid'ah juga. Tapi bid'ahnya bid'ah yang wajibah. Ada bid'ah hasanah. Kalau memang itu mengarah pada atau disebut hasanah atau mangdubah. Ya, mangdubah yang bersifat sunnah. Zaman Kanjeng Nabi maaf ada pesantren enggak ya? Yayasan yatim piatu ada enggak? Enggak. Saya sekedar tanya saja. Enggak ada. Wah. Kalau enggak ada terus sekarang yatim piatu, yayasan A, panti A, pondok pesantren B, C,
dan seterusnya. Padahal membangun madrasah, membangun pesantren, membangun apa tadi yayasan panti itu, Panti asuhan. ini kan mandubah sifatnya. Mengarahkan orang-orang untuk melakukan sedekah di panti, melakukan kewajiban pembelajaran di Pondok pondok pesantren. pesantren. Maka saya ingat ada guru saya pada waktu itu, saya pesan di sowan. Pada waktu sowan, anakmu piro? 3, nembe 3. Wong nek pengen pinter iku sekolah. Wong pengen pinter sekolah. Pengen bener ngaji. Sing duwe sanad. Gurune duwe sanad. Mergo ngaji ono sing gak duwe sanad. Karo Mbah Google, pinter. Runtutane iku sapa iku ora ngerti. Tapi pinter. Nah, sanad itu yang dicari barokah. Iya. Nek pengen pinter lan bener mondok kok. Mondok. Anake pondok no. Karena Kok di pondok pesantren itu juga ada Ada sekolahan pendidikan, dan juga ada ta'aduban, ada pembelajaran adab dan macam-macam. Pembentukan karakter. Maka Imam Syafi'i mengatakan bahwa itu sunnah. Mandubah. Ada yang ibahah, ya seperti yang disampaikan baju. Saya nggak pernah, atau mungkin saya nggak bid'ah loh, tapi saya nggak pengen sama dengan Fir'aun. Lah nopo? Fir'aun nggak pernah minum Fanta, aku minum Fanta. Lah iki repot iki. Diarani bid'ah, piye nggak ya piye. Kita kembali lagi ke pendapat Imam Syafi'i yang tadi ada 2 hal itu pembaruan. Yang satu pembaruan tadi yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Lalu yang kedua, Oke. Yang pertama tadi maka disebut fahadzihil bid'ah ad-dhalalah. bid'ah yang bertentangan Ada dengan perbedaan dengan kullu bid'atun dhalalah. Di sini ada ta'rif. Fahadzihil bid'ah ad-dhalalah. Makrifat loh ya. Tertentu. Wasaniyah. Oke. Yang kedua, ma uhdisa minal khair la khilafa fihi liwahidin min hadha wa hadhihi muhdatsatun ghairu madmumah. Jadi ada bid'ah yang tidak bertentangan. Ma'uhdisa, sesuatu yang diperbaharui dari kebaikan, la khilafa fihi, yang tidak ada perbedaan atau tidak ada pertentangan dari salah satu kitab atau Al-Qur'an, hadis, asar, ijma'. Wa hadhihi muhdatsatun ghairu madmumah. Maka inilah muhaddatsah atau pembaharuan yang tidak tercela. Nah, yang pertama karena bertentangan, maka ad-dhalalah. Fahadi al-bid'ah ad-dhalalah. Nah, itu dari Imam Syafi'i. Dari Imam Syafi'i maka menyampaikan dari Imam Syafi'i, kalau kita pandang dari dari bahasa, kullu bid'ah dhalalah, yang menjadi bahan jualan orang-orang sana. orang-orang jalan bid'ah itu. Orang-orang penjual bid'ah itu lapaknya di situ. Kullu dhalalah itu bid'ah. Setiap dhalalah bid'ah. Belajarnya dari kullu itu. Kul itu ada istilah kul, ada istilah kulliyah. Kullun bimakna ba'd, ada kullun yang bimakna keseluruhan. Ada kullun yang bermakna mayoritas. Nanti yang mayoritas yang bagaimana? Nah ini belajarnya dari materi mantik. Tapi kalau menganggap pelajaran mantik bid'ah juga, karena mantik ini bertentangan. Imam Ghazali dan Ibnu Salah wan Nawawi haram, Imam Ibnu Salah dan Imam Nawawi mengatakan itu haram mempelajari filsafat.
filsafat apa? Dari Imam Ghazali, oh filsafat tertentu maka boleh. Terus perbedaan ini oleh orang-orang disebut bid'ah ini. Nah, kacau. Maka jangan mudah lah. Maka dari awal saya sampaikan, jangan-jangan yang disampaikan atau yang dituduh bid'ah itu hanya sebuah perbedaan. Yang selanjutnya adalah ya maka kullu bid'atun dalalah, nakirah diidofahkan pada nakirah, maka ini bersifat umum tapi khusus. Ono bahasa umum tapi khusus. Bahasanya luas tapi dalam ruang lingkup. Seperti bahasa ngono ya ngono ning aja ngono. Piye, Cik? Bebas. Ngono ya ngono, bebas kan? Tapi aja ngono. Tapi ada batasan. Nah ini. Lah itu bahasanya apa? Tapi ada khusus di situ. Jadi pandangannya perlu jadi Imam Syafi'i, tadi pandangan Imam Syafi'i dari beberapa mazhab Imam Syafi'i atau pengikut-pengikut Imam Syafi'i sampai Imam Ad-Dimyati, sampai beberapa Imam Nawawi dan seterusnya, banyak mengatakan ya itulah akan muncul bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, dan bid'ah. Contoh-contohnya sudah jelas. Itu kalau kita kaitkan dengan tradisi atau apa itu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau suku, tradisi, itu gimana itu? Budaya, seperti budaya itu kearifan lokal. Itu gimana, itu termasuk bid'ah atau enggak itu? Saya khawatir itu nanti kalau budaya-budaya itu sudah hilang, itu karena kearifan lokal itu hilang karena seringkali di bid'ah-bid'ahkan, dan semua bid'ah itu dolalah, itu berarti dia sesat semua itu. Tinggal kita lihat ojo udan-udanan, cung, ojo udan-udanan. Kowe udan-udanan apa ora sing ngongkon? Oke, jadi kalau memandang pada masalah itu, kita pilih dulu. Memang ada tradisi-tradisi yang bersifat masih maaf sebelum Islam di Jawa apa? Masih tradisi ke sana. Tetapi kalau sebagian ada yang sudah dirubah. Ya, maaf. Orang dulu punya hajatan, setiap perapatan iku ono lombok, brambang, ditunduk, terus ditaruh di mana? Sedekah daripada diarahkan kepada. Nah, tapi orang kan menganggapnya masih wah itu ajaran sebelumnya. Beda, sedekah itu tidak harus pada manusia. Tidak harus pada manusia. Sekarang seandainya sedekah hanya pada manusia, bagaimana hadis atau cerita orang istilahnya pelacur ya? Istilahnya pelacur. Seorang pelacur masuk surga gara-gara kasih minum sama anjing itu. Anjing padahal anjing ini kadang maaf. Sebagian orang ada anjing dilempar Napa masalah? Najis. Ayo telekmu orang najis. Yang seperti inilah kadang kelewatan. Termasuk juga hadis yang itu barang siapa yang menanam atau mencangkul sesuatu, terus akhirnya jadi ada tanaman lah, terus tanaman itu dimakan oleh hewan atau siapapun, itu jadi sedekah. Sementara kita tidak tahu yang makan itu burung atau semut bahkan itu. Berarti itu semua sedekah. Jadi yang itu jin. Lah jin niku apa iblis setan niku apa doyan lombok? Sejak kapan kalian tahu bahwa itu iblis setan doyan lombok? Seperti tradisi seperti itu sudah dirubah. Nah, sekarang jadi seandainya ada perubahan, ya itu tinggal dulu yang namanya ini penyembahan terus dialihkan kepada perbuatan sedekah. Sedekah tidak harus pada manusia. Yang lebih bermanfaat tentunya.
Nah, terus kita kembali pada apa namanya? Nanti tadi kan pandangan dari Imam Syafi'i. Lalu untuk imam yang lain? Kalau ini kita pada mazhab Asy-Syafi'i ya. Mazhab Asy-Syafi'i Imam Al-Hafidz Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi mengatakan ini beliau menyambung dari masalah hadis Syarul Umur ya. Membahas wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ini membahas tentang ini. Yang dimaksud adalah yuridu ma lam yuwafiq kitaban aw sunnah. Berarti ada kesamaan nih? Ada kesamaan. Ada kesamaan. Tadi pembaruan yang itu bertentangan atau tidak. Nah, di sini tadi yuridu ma lam yuwafiq. Yang dimaksud dolalah yang tidak sesuai dengan hadis Al-Quran. ataupun Hadis. Aw amal sahabah asar. Sama berarti. Apa kita teruskan? Ya, cukuplah. Nah, di situ sampai bahkan beliau waqad bayyana hadza biqaulihi man sana fil islami sunnatan hasanatan kana lahu ajruha. Bahkan Imam Qurtubi ini menyampaikan itu bahkan kalau memang itu baik itu kaitannya bukan masalah bid'ah. Perbuatan kalau memang itu perbuatan baik lakukan. Bahkan Anda akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang melakukannya setelah itu tanpa mengurangi mungkin kalau kita pengen itu orang-orang ahli ini ya buat aplikasi yang kira-kira kalau kita kembangkan seperti itu sampai untuk ke zaman sekarang ini aplikasi untuk mempermudah dan bagaimana ini masuk jadi nanti mematikan kreasi ini. Imam Maliki tadi Imam Syafi'i dan Imam Maliki berarti ada kesamaan ya. Itu tapi tentunya kembali lagi kalau pembaruan seperti sekarang ini apa yang disampaikan oleh Kiai pembaruan seperti aplikasi-aplikasi itu tentunya kalau pengen jadi pahala itu pastinya didasari dengan lillahi ta'ala dulu. Tapi seringkali itu hanya semata-mata bisnis itu. itu di luar. itu kan bukan kaitan. Iya, tapi berarti ada kesamaan ke situ. Ada hal-hal kita cetuskan tentang kebaikan apa? Jangan kita memikirkan hal yang negatif, kita buat yang positif. Karena apa? Setiap sesuatu pasti ada yang negatif, ada positifnya. Setiap sesuatu ada negatif dan positif. Mempelajari agama negatif enggak? Wah ini kalau agama dikencengi, Kanjeng Nabi mengatakan, kowe ngalahno agama, ad-din hanifah. Kayak kowe tapi lembut, tetapi seandainya kamu pengen mengalahkan agama, kamu enggak akan mampu. Sampai Ibnu Umar itu, sahabat Ibnu Umar, ono puasa opo neh? Sing terbaik apa? Puasa puasa Daud. Ada lagi enggak? Wis pol iku. Mame diapiin apa? Salat malam, salat pagi, salat siang dan seterusnya. Pengen apa lagi? Wis entek. Lha terus. Lah wis pol. Tapi akhirnya beliau di masa usia menjelang senja baru mengakui iya ya aku umpama dhisik enggak ngongkok saya beribadah sesuai pokoknya normal saja saya sekarang itu masih bisa loh. Itu dari pandangan Imam Malik. Kira-kira seandainya ini waktu kelihatannya sudah tidak memungkinkan. Waktunya sudah tidak mungkin kan ini sudah selesai waktunya udah habis ini Kiai. Maaf para kerabat Radio Nur FM, cukup sampai di sini pertemuan kita dialog Ramadan pada sore hari ini karena memang waktu yang tidak memungkinkan, tapi setidaknya sedikit kita sudah bisa mendapat gambaran bahwa seperti apa itu bid'ah yang diperbolehkan oleh agama dalam perspektif Nahdlatul Ulama. Jadi seperti apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Ibnu Solah tadi, dan saya minta maaf atas apa yang saya sampaikan, mungkin ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.